Halo semua, judul materi yang saya ambil yaitu Hakikat Kurikulum dan Perkembangan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah kegiatan. Yang keempat, kegiatan pembuka. Kelima, kegiatan inti. Keenam, alat dan bahan. Ketujuh, kegiatan penutup. Dan yang terakhir, asesmen atau penilaian. Dan di poin pertama pada tujuan pembelajaran mengandung 3 poin. Yang pertama, mengarahkan capaian belajar peserta didik. Berarti menentukan dan memandu apa yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran selesai, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Yang kedua, menjelaskan kemampuan yang harus dikuasai setelah pembelajaran, yaitu menjelaskan dengan jelas apa saja yang harus bisa dilakukan dan dipahami oleh peserta didik setelah pelajaran selesai, supaya mereka tahu target belajar yang harus dicapai. Misalnya sudah paham materinya, bisa menjelaskan kembali atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, menjadi acuan materi, metode, dan penilaian, yaitu tujuan pembelajaran dijadikan pegangan oleh guru untuk menentukan materi apa yang diajarkan, cara mengajarnya, bagaimana, dan bagaimana menilai hasil belajar peserta didik. Dan poin yang kedua, tujuan kegiatan. Dalam tujuan kegiatan mengandung 3 poin. Yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran, yaitu membantu guru dan peserta didik supaya kegiatan belajar berjalan teratur dan jelas. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Artinya peserta didik tidak hanya diam dan mendengar, tapi ikut aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Dan yang ketiga, membantu pemahaman materi secara bertahap. Artinya membantu siswa memahami materi dari yang mudah lalu ke yang lebih sulit. Dan yang ketiga, dalam langkah-langkah kegiatan. Dalam langkah-langkah kegiatan mengandung 3 poin. Yang pertama, pedoman pelaksanaan pembelajaran. Artinya materi jadi paduan atau pegangan guru saat mengajar supaya tahu harus mulai dari mana dan bagaimana menjalankan pelajaran dengan benar. Yang kedua, mengatur urutan kegiatan secara sistematis, yaitu kegiatan belajar disusun secara rapi dan berurutan. Yang ketiga, menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu membantu memastikan bahwa tujuan belajar benar-benar tercapai. Di yang keempat, yaitu kegiatan pembuka, mengandung 3 poin. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik secara mental dan fisik. Artinya membuat peserta didik siap belajar, pikiran harus fokus pada pembelajaran. Dan poin yang kedua, mengaitkan pengetahuan awal dengan materi baru, yaitu menghubungkan apa yang sudah peserta didik ketahui sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari sekarang. Dan poin yang terakhir, menyampaikan tujuan dan motivasi belajar, yaitu guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan kenapa pelajaran itu penting. Lalu di poin yang kelima, dalam kegiatan inti, mengandung 3 poin. Yang pertama, penyampaian materi utama, yaitu guru menjelaskan inti pelajaran yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, diskusi tanya jawab, artinya peserta didik diajak ngobrol dan bertukar pendapat. Dan yang terakhir, aktivitas berpikir kritis dan berpartisipasi, artinya peserta didik diajak berpikir dan ikut terlibat aktif. Lalu yang keenam, ada alat dan bahan. Alat dan bahan mengandung 3 poin. Yang pertama, mendukung kelancaran pembelajaran, artinya semua alat dan media yang digunakan tidak macet. Yang kedua, membantu pemahaman materi, artinya alat dan media membuat pembelajaran lebih gampang dipahami. Yang terakhir, meningkatkan minat dan perhatian peserta didik, yaitu membuat siswa tidak cepat bosan. Dan yang ketujuh, di kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, kita menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan tugas kepada peserta didik. Dan yang terakhir, asesmen atau penilaian, yaitu guru menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagaimana sikap peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Sekian video singkat dari saya, terima kasih.